Malah wis nongol kayak penampakannya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim kayak bocah. Kebenaran kon. Itu tuh sosok sembarangan ya bocah. Bismillah. Putu amat. Pan wujud ya apa boy kon sepate kayak ngapa nyuruh pernah wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini loh ada sosok. Baru kali ini tuh ada sosok. Dia itu nggak dipanggil, muncul sendiri. Bener orang kayak sosok kuntilanak sing bener-bener istilahnya biang keroknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun gerak-gerak. Ya ampun boceng bayi. Makasih banyak yang udah hadir Mas Siti, Kang Musa ini terima kasih udah hadir ya. Bantu untuk share-share-nya ya. Bodo amat ya. Apa boy wujudnya tak unboxing temenan. Jadi seperti jangan saya. Jadi temenan ini beneran. Jadi sosok ini tuh yang di istilahnya pernah dijadikan sebuah legenda ya. Jadi asal usul kuntilanak ini. Ini sosoknya bro. Kalian nggak pernah percaya. Jadi ini bukan sosok sembarangan ya. Ini yang saya bakalan unboxing ini bukan sosok sembarangan. Dia itu mengaku itu Ngartasih ya. Ngapunten ya yang punya nama sama. Tapi ini sosok ini tuh mengakunya itu Ngartasih ya. Jadi sosok kuntilanak ini apa benar ya? Yang katanya dihidupkan kembali. Namun sebenarnya itu bukan hidup kembali ya. Namun itu dia itu dimasukin oleh iblis, syaiton. Karena itu dulunya itu bismillah. Jadi sosok ini tuh katanya dulunya tuh salah satu istri dari seorang apa ya namanya ya, dukun atau apa ya, bodo amat ya. Jadi menurut pengakuan dari sosok ini ya, apa benar? Astagfirullahaladzim, ngerti sih namanya api kok ya. Tapi ini saya akan meluruskan ya, saya akan bakalan menegaskan ke sosok ini. Dia itu bukan Ngartasih ya, melainkan dia itu iblis yang istilahnya itu astagfirullahaladzim, suara apa lah tangan boxing. Walaupun resikonya gede banget ini, karena saya itu langsung ketemunya itu istilahnya tuh bibit ya. Jadi ini tuh bibitnya kuntilanak bocah. Bibitnya kuntilanak saya yang apa serem temen ya. Sepuluh amat takkan boxing kondaranya. Astagfirullahaladzim, lilin aku. Lilin, ntar saya mau nyalain lilin bocah. Masih nyala, tenang aja. Bantu like-nya Mbak Siti. Kang Musa ini bantu like-nya. Nih saya unboxing bocah temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa-puasa langsung ngundangnya raja nih kuntilanak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pandu. Allah. Bantu untuk share-nya, like-nya biar saya itu barbar ya. Karena ini saya itu bukan sosok sembarangan. Nanti saya bakalan lanjut. Saya bakalan istilahnya ngobrol-ngobrol menjelaskan sosok ini tuh. Dia itu ngakunya tuh astagfirullahaladzim di sih. Neng. Astagfirullahaladzim. Mana bocah kuntilanaknya dia? Ya ampun, kunangan di sih. Astagfirullahaladzim, ngeri-ngeri kayak kerungu beli bocah. Neng, sing manut dah, cenangis. Ngapunten nggih, nyong marahin jenengan. Hilang bocah. Ya ampun, di sikon. Astagfirullahaladzim, sing manut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sopo jenengan? Mana bocah? Perkaton ya? Katon ora sih? Katon. Ya ampun, medeni temen ra ini kon sih, Neng. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini asli nih. Mukanya itu hitam banget. Bismillah. Pocong bayi. Ya ampun di sini. Ya ampun. Sing manut ya. Pocong banggil ya. Tulung pocong banggil. Ya wes, aku percaya jenengan Ngartasih ya.
terserah jenengan, yang penting jenengan itu jangan pernah ganggu ya, karena saya itu penasaran dengan jenengan, karena jenengan itu astagfirullahaladzim, apa bener jenengan itu kuntilanak pertama? Bismillah. Ya ampun, ini sosoknya itu mulai istilahnya itu dia mau kabur ya, tapi makanya saya itu harus waspada. Saya itu nggak mau bercanda dengan sosok ini. Ngapunten, wis podo amat pun ratune kuntilanak, ratune genderuwo podo amat. Sementing aku pernah wedi karo jenengan. Jenengan iku bener ngatasi. Yo. Kenapa jenengan itu? Hah? Jenengan itu mau menipu daya manusia. Aku ora terima, ya. Aku ora percaya kalian jenengan. Jenengan itu iblis, jin, atau syaiton. Tolong ya, anak buah jenengan ya. Diomongke, oh coba ganggu manusia, ya. Katanya Anda itu ratunya kuntilanak. Jadi tolong bilangin ke teman-teman Anda, ke anak buah Anda atau anak-anak Anda, jangan pernah ganggu manusia ya. Apalagi tuh pas ada kejadian mengerikan, anak buah Anda itu kelayaban, keluyuran. Aku ora terima, ya. Aku nggak terima, benar. Saya Ki Suryo Wijoyo Saung, atau saya petualang misteri. Saya orang Tegal. Saya itu nggak mau toleransi sama sosok seperti Anda, ya. Anda itu mengerikannya sakti yang kayak ngopo. Aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah mundur. Temenan. Astagfirullahaladzim. Apa yang membuat Anda itu sering mengganggu manusia? Apa? Kok ngerti apa ini? Tangan. Kurang ketonjok tangan yang manungso ya. Makanya jangan mengganggu manusia ya. Untung ketemunya saya. Kalau bukan saya, kalau Anda udah di pendel, ngerti pendel? Itu loh. Apa ya? Pendelnya itu lah kayak palu gitu loh ya. Untung ketemunya saya. Coba Anda ketemu di Ukraina udah dibom Anda ya. Iya temenan. Iya ya ampun gelak menang kok si manut ya. Si manut, aku orang nyakitin jenengan. Aku cuma mau bertanya, asal usul jenengan itu dari mana? Astagfirullahaladzim. Temenan gak itu? Tapi yang penting Anda itu jangan ngaku-ngaku ya. Ya wes, aku tak cerita ke, tapi yang jelas buat penonton ya. Jadi ini cuma penuturan dari sosok ini. Jadi sosok ini tuh ya, dia tuh mengaku tuh namanya Ngartasi. Dulunya ya, dia itu salah satu, astagfirullahaladzim. Jadi ini dia menjelma itu salah satu orang wanita, gadis ya. Gadis ini dulunya itu katanya tuh menikah dengan salah satu dukun ya, atau seorang yang dukun santet yang sangat kejam ya. Bener nggak itu? Jadi saya hanya menceritakan ya, kalau kebenarannya atau itunya saya itu bakalan klarifikasi. Yang jelasin itu jin, iblis ya, bukan si Ngartasinya jadi gentayangan itu nggak ada ceritanya orang mati itu jadi setan, nggak ada ya. Anda jangan ngarang ya. Saya hanya menceritakan aja ya. Jadi sosok menurut pengakuan dari sosok ini, dia itu pernah dibunuh oleh warga kampung ya, karena dia itu sedang apa ya, hamil ya. Jadi hamil, dia itu katanya itu dia kabur ya, karena suaminya itu dukun santet. Terus dukun santet itu dibantai sama warga karena dia itu sering menyantet siapapun warga yang tidak datang ke acara jaipongannya suaminya dia, karena suaminya dia itu kaya raya dan dukun santet ya. Jadi siapapun yang nggak datang katanya itu si santet sama suaminya. Dan pada suatu hari itu suaminya itu dibantai sama warga karena udah meresahkan. Jadi seperti itulah menurut si Ngartasi ini ya. Tapi yang jelas ini tuh bukan manusia ya, jin. Bocah, kalian jangan percaya ya. Bodo amat, aku nang ngaku maneh tempiling ndase. Tenan bodo amat wis Ngartasi kuntilanak ratune kuntilanak bodo amat nyoro wedi. Aku wedi, aku saya petualang primen.
Aku hanya menceritakan sedikit. Nanti saya bakalan cerita lagi. Nanti saya lanjut ke Sewotolang Misteri. Saya bakalan podcast di sini di hutan langsung. Saya cerita nanti habis menghindari sosok ini. Karena saya mau ceritanya itu biar enak. Ngadepin kayak gini, sosok kayak gini. Aduh, nasib bengal. Temenan bocah aku ngadepi kuntilanak kayak kira ini pengap nemen. Is, mesrem temen lah, bodo amat. Jadi sosok ini tuh dulunya suami istri dari salah satu dukun santet atau dukun lah yang suka nyantetin orang ya. Dan dia itu mulai dihidupkan oleh apa namanya, oleh seorang nenek ya. Jadi nenek itu tuh sangat sayang sama si Ngartasi ceritanya ya. Benar ya, wis temenan wis ora apa-apa. Jadi gini, si neneng ini itu diburu karena suaminya udah dibantai sama warga dan dia kabur. Terus diselamatin oleh nenek-nenek, dan nenek-nenek itu merawat dia itu hampir berapa tahun gitu ya. Dan nenek-nenek itu pas lagi ke pasar, namun warga udah mengetahui merisi kuntilanak Esiana. Esiana tenang baik Esiana. Saya lanjut lagi ceritanya ya. Jadi nenek itu pas lagi ke pasar, namun warga itu karena mencari si Ngartasi itu nggak ketemu-temu sampai setahun. Berapa hari kemudian itu ada yang mengetahui bahwa si Ngartasi itu sembunyi di rumah nenek-nenek yang tinggal sendiri di tengah hutan ya. Nggak tahu benar apa enggak. Nanti saya klarifikasi. Yang jelas ini itu jin. Yo, aku percaya. Saya hanya bercerita. Lumayan kan gue nambah-nambah durasi kan ya. Temenan ora? Temenan? Ya wis, engko tak lanjut maning tenang bae. Ya ampun, medine menawa cacalah tak pilih kira ini kon. Bismillahirrahmanirrahim. Ngartasi kayak ngapa sih ayu beli. Bisa nih gelem karo dukun santet sih. Ya ampun, di rene kon sih, Neng. Rene kon di Neng, ya ampun di sini sawang sih, ya ampun medine temen. Ya ampun di rene. Yakin medine nemen. Ora sekolah malah pakrak orang nemen rene malah sungkan. Ya ampun, Ngartasi. Kirain ayu kon elek temen jebule, ya ampun. Medine gacang mrai matane murup. Aduh, bodo amat lah. Astagfirullah. Jadi sosok ini tuh katanya mengaku dia itu Ngartasi ya. Ceritanya gini, tadi lanjut ya. Si mboknya lagi ke pasar ya. Nenek-nenek yang menyelamatkan istri dari dukun santet ya, dari dukun lah. Iya tak colok ke matanya, tenang gue. Jadi dia itu diselamatkan oleh nenek-nenek dan tinggal di gubuk tua di tengah hutan bersama nenek, dan nenek itu lagi ke pasar ceritanya. Namun warga yang sudah membunuh suaminya itu mengetahui bahwa si Ngartasi ini sembunyi di hutan bersama nenek-nenek. Akhirnya pas si neneknya nggak ada, warga pun datang ramai-ramai ke tempatnya si Ngartasi bersembunyi ya. Dan katanya sosok ini tuh dibantai sama warga ya. Saya nggak mau nyebutin di mananya. Saya sebenarnya tahu nih dia nyebutin di daerah mana, cuma saya nggak mau ya. Dan dia itu dibunuh. Nah setelah si nenek itu pulang, dia itu nangis sejadi-jadinya karena istilahnya wanita yang dianggapnya itu anak angkatnya itu meninggal ya. Akhirnya si nenek itu pun marah ya. Dia itu katanya apa namanya, ingin menuntut balas kepada warga ya. Dan dia itu pun melakukan persekutuan dengan jin, setan ya. Dia membawa ke salah satu makam keramat di tengah hutan, dan dia itu memanggil, melakukan pemujaan ya, pemujaan untuk membangkitkan sosok ini. Dan sebenarnya itu ini bukan manusia itu ya. Jadi si nenek itu tuh melakukan persekutuan ya dengan jin karena saking nggak terimanya istilahnya anak angkatnya itu dibantai sama warga. Akhirnya si nenek itu pun memanggil atau melakukan ritual ya, seperti pemujaan gitu ya, untuk membangkitkan si neneng ini. Akhirnya di situ pun banyak kayak demit, rajanya jin gitu ya. Temenan ora ke? Temenan boleh. Is bodo amat ya, saya ceritain aja. Jadi sosok ini tuh ngakunya seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi si nenek itu membangkitkan, istilahnya bukan membangkitkan ya, dia itu istilahnya tuh kayak apa ya, memuja lah, biar si neneng itu bisa menuntut balas kepada warga yang udah membantainya. Nah setelah itu melakukan pemujaannya gitu, tok sampai beberapa hari bertapa ya. Akhirnya itu para jin, para demit itu ya, itu masuklah ke mulutnya si Ngartasi ini. Dan seketika itu juga udah berapa bulan itu ya,
kan harusnya udah jadi tengkorak gitu ya. Udah berapa bulan sih akhirnya si jin itu tuh masuk ke dalam situ, habis itu bangun si Ngartasi jegrak gitu ya, jadi kayak vampir lah medeni temen ya. Temenan beli sih ceritanya medeni temen sih, ya ampun ceritanya medeni temen yakin. Jadi sosok ini tuh kayak gitu ngakunya, jadi di lawan ritual si nenek itu buat menuntut balas, akhirnya si Ngartasi itu bangun seret dan tiba-tiba itu menghilang gitu ya, menghilang. Dan si Ngartasi ini tuh tahu-tahu di belakangnya si nenek itu dan apa ya, ya ampun pun tega temen sih neng, bocong bayi, ya ampun temenan beli sih ceritanya medeni temen yakin lah. Lanjut beli kayak ceritanya medeni temen bocah, ya ampun. Jadi justru ini tuh sosok iblis ini tuh membunuh si nenek itu malah, ya ampun medeni temen ya, tega temen ya ampun. Astagfirullahaladzim medeni temen, penting aja macam-macam. Astagfirullahaladzim mau di situ nyaman malah di maning lah. Pokoknya orang wedi tenang baik, wan permati nyong. Jajal mati nyong saiki. Jajal kuat beli. Temenan, apa kursi tak musnahkan dari aku. Jajal bisa beli kan. Aku ora pernah wedi. Yang patut mencabut nyawa saya itu Allah ya. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Allahu akbar. Wasi'a kursiyyus samawati wa la yakhuddu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang penting saya bakalan baca sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliku wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliku wal khatim. Lima sabaqona siril haq kibil haq wal hadi. Lima sabaqona siril haq kibil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim, ila syiratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadari wa miqdaril azim, wa miqdaril azim. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kalian itu semua selalu dalam lindungan Allah. Dan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang sakit cepat disembuhkan. Yang istilahnya yang punya hutang seumur hidup nggak lunas-lunas, mudah-mudahan setelah sering membaca sholat Fatih yang saya bacakan, kalian itu hutangnya cepat lunas dan rezekinya lancar jaya seperti Kali Pemali ya, lancar terus, nggak pernah sat itu Kali Pemali. Kalau kalian tahu itu nggak pernah istilahnya surut, lancar terus. Kalau nggak percaya buktiin sendiri, cari aja di Brebes ya, Kali Pemali itu pas di alun-alun Brebes itu Kali Pemali itu. Cek setiap tahun, setiap hari, kalau surut hebat, pasti banjir terus. Temenan, kalau percaya. Cek aja sendiri ya, lancar terus pokoknya. Kali Pemali itu lancar terus ya. Ya, karena Kali Pemali itu kali yang panjang banget ya.
sorang, tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi, ku terjebak di dunia misteri dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sehu petualang, menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan. Sejak dini menungso see